Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tabara Rahmi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tokoh dan Ajaran atau Aliran Tasawuf. Di sini saya mengambil satu materi, yaitu tentang biografi Rabi'ah al-Adawiyah dan ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qasiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijrah atau 713 Masehi atau 99 Hijrah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basra atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijrah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 saudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah, berarti anak keempat. Beberapa hari kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi. Ismail ini tersebut adalah ayahnya Rabi'ah. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih, karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Meskipun dunia Islam mempunyai banyak sufi wanita, namun hanya Rabi'ah al-Adawiyah, Farudan Attar, seorang penyair mistik Persia, beliau melukiskan betapa kemiskinan menimpa kehidupan keluarga tersebut. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah dilahirkan, pada saat itu di rumah tidak ada sesuatu yang akan dimakan dan tidak ada pula sesuatu yang bisa dijual. Di malam hari, rumah keluarga ini gelap karena tidak ada lampu. Malam gelap gurita karena minyak untuk penerangan juga sudah habis. Sejak kecil, Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah ketika saudara perempuan itu menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyebabkan orang dari sungai Dajjah. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenunkan atau memintai benang. Ketika kota Basra dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudari perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak, seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjuangkan dari majikan yang satu ke majikan yang lain. Rabi'ah al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya ini membawa Rabi'ah menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setiap malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah dan bermohon pertolongan untuk kebebasannya. Orang yang membeli Rabi'ah menyuruhnya mengerjakan pekerjaan yang berat, memperlakukannya dengan bengis dan kasar. Namun demikian ia tabah menghadapi perintahan. Pada siang hari dia melayani tuannya, dan pada malam hari ia beribadah kepada Allah, mendapatkan ridhonya. Pada suatu malam, tuannya terjaga dan tidur dan mengenal jendela, melihat Rabi'ah sedang sujud dan berdoa. Ya Allah, Engkau bahwa hasrat hatiku adalah untuk mematuhi perintahmu. Jika aku dapat merubah nasibku ini, niscaya aku tidak akan istirahat sebarang sedikit pun dan mengabdi kepadamu. Menyaksikan peristiwa itu, ia merasa takut semalam dan termenung sampai terbit fajar. Pagi-pagi sekali ia memanggil Rabi'ah, bersikap lunak kepadanya dan membebaskannya. Setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar
tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Di antara tokoh sufi yang pernah mengunjungi Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan al-Thawri, dan Syakik al-Bahri. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Menurut cerita orang yang memilikinya yang dibeli sama tuannya tadi, bahwa ia melihat cahaya sangat indah dan mengagumkan, beribadah cahaya dan menerangi seluruh ruangan rumahnya. Setelah ia pergi menyendiri menerangi seluruh ruangan rumahnya. Setelah ia dibebaskan, ia pergi menyendiri ke padang pasir dan memilih hidup sebagai jahidah. Dan menurut riwayat dari Imam Sya'rani bahwa pada suatu ketika ada orang yang menyebut-nyebut siksa neraka di depan Rabi'ah. Dengan ucapan itu ia pingsanlah. Pingsan yang dimaksud sini adalah bentuk istighfar, memohon ampunan Tuhan, dan setelah ia siuman dari pingsannya berkata, saya mesti meminta ampun lagi dengan cara memohon yang pertama. Suatu saat Rabi'ah akan pulang dari menunaikan ibadah haji. Kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya banyak yang berdatangan untuk membantunya, tetapi Rabi'ah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada sahabat yang telah lama menemaninya, yaitu Abbah binti Abi Sawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggeliat di bumi Baghdad, dan nampaknya Sufi Agung Rabi'ah Adawiyah wafat di Basrah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dalam kehidupannya sebagai zahidah, Rabi'ah sangat membenci dengan kesenangan dunia. Sebagaimana kritikannya terhadap Sufyan al-Thawri yang banyak dikunjungi oleh orang karena kealimannya, Rabi'ah memandangnya sebagai kesenangan duniawi saja. Ketika Sufyan al-Thawri bertanya tentang hikmat, yaitu Hikmat jawab, alangkah baiknya bagimu jika engkau tidak mencintai dunia ini. Memang benar pendapat Rabi'ah tersebut, karena dunia ini tidak abadi. Apalah artinya bagi seseorang dunia, akhirat akan fana, meninggalkan segala apa yang dicintai dan dimilikinya. Selama hidupnya, Rabi'ah tidak pernah menikah karena bukan kezuhudannya semata-mata terhadap perkawinan itu sendiri. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun ia lebih suka menyendiri dan beribadah kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Yang kedua, ajaran tasawuf Rabi'ah Adawiyah. Ajaran tasawuf yang dibawa ini dikenal dengan istilah muhabbah. Paham ini merupakan kelanjutan dan tinggal kehidupan zuhud yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan. Dinaikkan oleh Rabi'ah menjadi zuhud karena cinta. Cintanya suci murni itu lebih tinggi daripada takut dan pengharapan. Rabi'ah Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah Adawiyah berfokus untuk konsep tentang muhabbatullah atau cinta Allah, yang mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba, yaitu jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makam ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya dan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Kata muhabbat secara afiah berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta juga yang mendalam, dan hub yang berarti lawan dari kata bugh, yakni cinta lawan dari benci. Begitu juga memiliki makna al-wada yang artinya cinta, kasih sayang, persahabatan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rabi'ah dikenal dengan konsep muhabbatnya. Hal ini diketahui dari jawabannya atas pertanyaan. Ketika Rabi'ah ditanya, apakah engkau cinta kepada Tuhan Maha Kuasa? Iya. Apakah kau benci kepada syaitan? Tidak.
Cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam diriku untuk rasa benci kepada setan. Seterusnya Rabi'ah menyatakan, saya melihat Nabi dalam mimpi. Dia berkata, oh Rabi'ah, cintakah kamu kepadaku? Saya menjawab, oh Rasulullah, siapa yang menyatakan tidak cinta? Tetapi cintaku kepada Pencipta memalingkan diriku dari cinta atau membenci kepada makhluk lain. Muhabbah kepada Allah merupakan suatu keajaiban yang harus ditanamkan kepada setiap individu. Karena tanpa ada muhabbah, seseorang baru berada pada tingkatan yang paling dasar sekali, yaitu tingkat mu'alaf. Faham tentang muhabbah sendiri dia mempunyai dasar dalam Al-Quran, sebagian firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 54 yang artinya Allah akan mendatangkan suatu umat yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Ajaran yang dibawa Rabi'ah adalah versi baru dalam kehidupan kerohanian, di mana tingkat zuhud yang dicipta oleh Hasan Basri yang bersifat khauf dan raja dinaikkan tingkatannya oleh Rabi'ah adalah ke tingkat zuhud yang bersifat hub atau cinta. Cinta yang suci murni lebih tinggi daripada khauf dan raja, karena yang suci murni tidak mengharapkan apa-apa. Cinta suci murni kepada Tuhan merupakan banyak tasawuf Rabi'ah. Rabi'ah betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Ia banyak beribadah, bertobat dan mencari hidup duniawi dan menolak segala bantuan materi yang diberikan orang kepadanya. Bahkan ada doa beliau yang isinya tidak mau meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ketika teman-temannya ia membeli rumah kepadanya, ia menyatakan, aku takut kalau rumah ini akan mengikat hatiku, sehingga aku terganggu dalam amalku untuk akhirat. Pada seorang pengunjung, ia memberi nasihat memandang dunia sebagai sesuatu yang hina dan tak berharga adalah lebih baik bagimu. Segala lambaran cinta pada dirinya juga ditolak, karena kesenangan duniawi itu akan memiliki perhatian pada akhirat. Puisi cinta Rabi'ah yang sangat masyhur adalah aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingat kamu. Cinta karena dirimu adalah keadaan mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat, baik ini maupun untuk itu. Pujian bukankah bagimu pujian untuk kesemuanya. Al-Ghazali memberikan ulasan tentang syair cinta Rabi'ah Adawi tersebut sebagai berikut. Mungkin yang Rabi'ah dimaksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta Allah karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini. Sedangkan cinta kepadanya adalah ia layak dicintai keindahan dan keagungannya. Yang bersikap kepadanya cinta yang kedua yang merupakan cinta yang paling luhur dan mendalam serta merupakan kelezatan melihat keindahan Tuhan. Hal ini seperti disabdakan dalam hadis qudsi, yaitu bagi hamba-hambaku yang saleh, aku menyiapkan apa yang terlihat oleh mata, tidak terdengar telinga, dan tidak terbesit di kalbu manusia. Dan ada pula doa yang terkenal dan yang pernah diucapkan oleh Rabi'ah sebagai pewujudan cinta dan rindu kepada sufi terhadap Tuhannya. Hingga bagi tak ada nafas dan detak jantung kecuali untuk merindukan dambakan pertemuan dengan Sang Pencipta. Salah satu syairnya pula yang terkenal, yaitu Tuhan, apapun kurniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahan pada sahabat-sahabatmu bagiku cukup. Kau Tuhan, bila sujud kepadamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya, dan bila sujud kepadamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani.
Konsep tasawuf muhabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta, tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan bernuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Untuk memperjelas pengertian al-hub yang diajukan Rabi'ah, yaitu hub al-hawa dan hub anta al-lahu, yang dikutip tafsirah beberapa tokoh tersebut. Abu Talib al-Makali dalam Qut al-Qulub sebagaimana dijelaskan Badawi memberikan penafsiran bahwa makna hub al-hawa adalah rasa cinta yang timbul dari nikmat-nikmat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan nikmat-nikmat adalah nikmat material, tidak spiritual, karena hub di sini bersifat hub indriawi. Walaupun demikian, hub al-hawa yang diajarkan Rabi'ah ini tidak berubah-ubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, karena bertambahnya berkurang nikmat. Sebab Rabi'ah tidak memandang nikmat itu sendiri, tetapi memandang sesuatu yang ada di balik nikmat. Adapun al-hub anta lahu adalah cinta yang tidak didorong kesenangan indrawi, tetapi didorong zat yang dicintai. Cinta yang kedua ini tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kewajiban yang dijalankan Rabi'ah timbul karena perasa cinta kepada zat yang dicintai. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.